Orang sering berpikir bahwa marketing itu kebanyakan kreativitas. Enggak, saya nggak setuju. Buat saya marketing itu perlu kreativitas sudah pasti, tapi juga perlu hal-hal yang science. Welcome to Volare Talks, a podcast by Volare Advertising Network yang akan membahas tentang bisnis, digital, marketing, advertising, dan masih banyak lagi. Saya Piksarani and I will be your moderator for this podcast. Sudah bersama saya Bapak Mediko Aswar atau yang biasa kita panggil Coach Med. Hai Coach, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan despite of your busy schedules. Thank you so very much. Coach Matt ini Chief Marketing Officer dari Bluebird Group dan juga professional coach dan mentor. Oke, welcome to Volare Talks once again, Coach Matt. Terima kasih. Coach Matt ini sudah memiliki pengalaman selama 28 tahun sebagai seorang marketer yang sukses di Indonesia dengan track record yang kuat dalam membangun brand dan mengelola strategi marketing yang inovatif. Dalam 3,5 tahun terakhir, sudah memimpin transformasi marketing di Bluebird. Boleh diceritain dong, Coach Matt, bagaimana sih pengalaman panjang di industri ini membantu membentuk strategi marketing Bluebird di era digital dan membuat perbedaan yang signifikan bagi perusahaan? Iya, makasih sebelumnya udah mengundang saya di Volare Talk hari ini. Jadi saya memang punya beberapa pengalaman di berbagai macam industri ya. Saya pernah lama di FMCG, kemudian juga pernah di telco, startup juga. Sebelum akhirnya saya ke Bluebird ya. Nah, kalau melihat berbagai macam pengalaman itu, karena saya juga backgroundnya engineer, kemudian saya pernah juga di market research. Jadi saya selalu berusaha menggunakan data ya dalam mengambil keputusan dan juga dalam mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat marketing plan dan strategi. Kemudian saya memadukan juga dengan pemahaman saya tentang brand, kemudian juga pasar dan konsumen Indonesia gitu kan ya, dan juga melihat bagaimana posisi dari brand yang saya pegang, apa sih sebenarnya tantangan bisnisnya, dan bagaimana saya sebagai marketer itu membantu menerjemahkan kebutuhan bisnis di dalam satu tantangan marketing gitu ya. Jadi itu yang biasanya saya terapkan di berbagai macam role saya di industri dan perusahaan yang berbeda. Nah, khususnya Bluebird itu pada saat saya masuk itu kan pada saat pandemi ya. Jadi masuk pada saat pandemi, kemudian juga saat itu Bluebird juga baru didisrupsi ya. Jadi strateginya pada saat itu adalah bagaimana bisa membantu Bluebird untuk keluar dari dua disrupsi terbesar yang dihadapi saat itu, yaitu disrupsi oleh teknologi digital dan juga disrupsi karena ada pandemi. Ya, kenapa pandemi itu jadi disrupsi? Karena layanan dari Bluebird Group itu kan adalah mobilitas. Betul. Pada saat pandemi kan orang-orang justru terbatas mobilitasnya, jadi itu menjadi satu tantangan. Dan seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bisa membantu Bluebird untuk masuk ke dalam satu landscape digital gitu kan. Karena sebelumnya Bluebird kan udah hampir 50 tahun waktu itu pada saat saya masuk. Kebanyakan juga belum digital gitu kan, walaupun ada beberapa hal yang udah. Nah, gimana kita di marketing sendiri kita bertransformasi ya, membantu juga transformasi digitalnya di Bluebird, kemudian menggunakan data-data yang ada dan sebenarnya meleverage apa sih sebenarnya, apa jadi kekuatan Bluebird selama hampir 50 tahun gitu kan ya. Itu yang jadi kunci sih ya. Bagaimana kita berusaha tetap membuat Bluebird itu relevan di pasar pada saat terjadi 2 kali disrupsi yang membuat Bluebird bisa jadi pada saat itu kurang relevan lagi ya. Kemudian juga
pada saat saya masuk juga kebanyakan yang mobile itu adalah generasi yang lebih muda ya. Jadi waktu itu milenial dan Gen Z ya. Jadi walaupun masih ada juga generasi di atasnya, tapi itu dua generasi yang cukup baru buat Bluebird. Jadi bagaimana kita bisa mentransformasi persepsi kali ya dari brand Bluebird di mata kedua generasi baru ini. Itu yang penting. Dan kita juga ngelihat bahwa di pasar itu kita udah nggak mungkin lagi bisa berusaha atau berjuang sendiri gitu kan untuk berhasil. Jadi yang namanya partnership, kolaborasi dengan mitra-mitra itu penting juga untuk membuat kegiatan kita itu bisa lebih efektif dan efisien juga. Jadi kita bisa bermitra dengan beberapa partner gitu kan ya untuk melakukan aktivitas bersama untuk jadi kunci pertumbuhan bareng juga. Oke. Itu sih kuncinya. Relevansi is key ya. Relevansi Coachmate itu ya. Agree untuk itu. Bluebird ini juga memiliki sejarah panjang yang tadi Coach Matt bilang udah 50 tahun. Lebih dari 50 tahun sekarang. Dan aku bisa bilang legend juga Coach Matt di Indonesia. Tapi di era digital ini membawa banyak perubahan. Terutama dengan munculnya aplikasi ride hailing. Dan gimana nih cara Coach Matt dan cara Bluebird untuk beradaptasi dengan landscape marketing yang baru ini. Bukan hanya untuk bertahan tetapi juga untuk terus berkembang dan relevan. Iya, jadi seperti saya bilang tadi, kita memang harus bertransformasi karena memang eranya sudah digital gitu kan ya. Dan pada saat ride hailing masuk, konsumen itu kan jadi lebih mudah untuk mengakses layanan ya. Aksesibilitasnya itu hanya lewat genggaman handphone gitu kan ya. Betul. Jadi bisa pesan lewat aplikasi. Kalau dulu kan taksi usaha untuk itu ya ada, kalau nggak lewat telepon, kemudian cari di pangkalan gitu ya, atau misalnya nyetop di jalan gitu kan. Betul. Sekarang tinggal order aja lewat aplikasi. Kemudian ride hailer juga pada saat masuk ke pasar Indonesia, mereka masuk dengan begitu banyak promosi yang begitu kayak saya nyebutnya sebagai democratizing mobilitas. Jadi membuat semua orang yang dulu mungkin tidak punya akses ke taksi itu jadi gampang untuk mengakses taksi karena begitu banyaknya promo gitu kan ya. Padahal dulu taksi mungkin hanya beberapa kalangan menengah atas aja yang bisa akses gitu kan ya. Nah, tentunya kita juga harus supaya tetap relevan, kita juga harus masuk ke transformasi digital itu. Itu yang pertama kita lakukan. Jadi kami sadar bahwa kita harus masuk nih, apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Nah, kami datang dengan strategi yang kita sebut 3M. 3M ya, 3M. Multi produk, jadi kita punya berbagai macam produk layanan mobilitas, bukan hanya taksi. Ya, ada juga sewa mobil, kemudian juga ada juga shuttle, ya, ada juga bus gitu kan ya. Itu yang kita inginkan berada di dalam satu layanan aplikasi. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan multi channel. Jadi kita menginginkan layanan-layanan mobilitas itu bisa diakses tidak hanya lewat aplikasi digital, tapi juga bisa lewat aplikasi yang lewat channel yang udah ada. Jadi kayak taksi kita tidak membunuh call center, misalnya kalau orang mau panggil bisa di stop di jalan tetap, di pangkalan-pangkalan tetap ada gitu kan. Bahkan kita juga tambahin ada beberapa channel lain ya seperti WhatsApp gitu kan ya, itu kita tambahin. Nah, itu multi channel. Yang ketiga adalah multi payment. Di mana kita tahu juga sejak tahun 2016-2017 itu kan cashless society itu kan memang didengung-dengungkan, dan memang akhirnya konsumen terutama Gen Z sekarang udah lebih suka pakai cashless gitu kan ya. Betul. Nah, itu juga kita harus mempermudah akses konsumen itu supaya mereka bisa menggunakan layanan kita tanpa hanya terbatas harus tunai. Untuk cashless, non tunai bisa mau pakai credit card, bisa kartu debit, bisa juga pakai kris ya, pakai e-wallet juga bisa gitu. Jadi kita dengan 3M itu kita menginginkan supaya kita bisa lebih relevan
ke target konsumen yang sekarang generasinya udah makin banyak ya sampai ke Gen Z. Itu kita mulai. Jadi kita transformasi yang lewat VM itu kita juga mulai memperbaiki gitu kan ya aplikasi kita My Bluebird. Sebenarnya My Bluebird itu adalah aplikasi yang pertama. Dulu kita punya aplikasi My Bluebird hadir di platformnya BlackBerry. Jadi kita sebenarnya taksi pertama yang punya layanan aplikasi, tapi waktu itu platformnya BlackBerry, dan BlackBerry kan memang juga terbatas ya, jadi mungkin nggak fly. Sementara ride hailing masuk pada saat teknologi 4G itu lagi naik-naiknya, dan handphone banyak handphone 4G yang dari China juga yang mulai makin banyak gampang diakses itu ya. Itu yang kedua. Kemudian kita juga ngelihat kemitraan nih ya, kemitraan bahkan karena kan kita perlu waktu juga untuk menghadirkan aplikasi sendiri. Tapi kita juga nggak bisa ketinggalan kan kelamaan bikin aplikasi. Jadi kita juga ada periode di mana kita yuk kita explore apakah kita bisa hadir layanan kita di aplikasi kompetitor kita. Jadi kami menyebutnya sebagai co-opetition. Jadi collaboration tapi with competition. Jadi co-opetition. Jadi sejak 2016 itu kita juga hadir layanan kita bisa diakses di aplikasi Gojek. Ya, lewat Go Bluebird gitu kan ya. Bahkan ada kalau pesan GoCar pun juga bisa sih. Milih ya Pak? Bukan milih, kalau GoCar tergantung, kalau misalnya GoCar yang nggak ada, bisa yang datang adalah Bluebird. Tapi kalau Go Bluebird itu benar-benar spesifik mesennya Bluebird ya, lewat aplikasi Gojek. Itu juga yang perlu yang kita explore gitu kan ya. Kemudian juga kita ngelihat kan bisnis modelnya ride hailing sama kami kan beda. Kalau kami kan punya aset. Ya, aset mobil ada, kalau mereka kan tidak ada. Jadi bagaimana kita juga bisa tetap relevan dengan efisiensi secara operasional ya. Tentunya dengan teknologi memungkinkan itu, mengoptimalkan rute, mengoptimalkan misalnya supply versus demand, itu bisa terjadi dengan teknologi. Dan tentunya ini last but not least, but that's probably the most important thing, itu adalah bagaimana kita tetap selalu berusaha juga melakukan pendekatan ke pelanggan, konsumen kita. Karena yang saya bilang tadi relevansi ya paling penting ke konsumen. Dan pada kenyataannya di masa sekarang itu yang lebih banyak mobile itu adalah milenial sama Gen Z. Ya, yang mereka tak serta-merta juga tahu tentang Bluebird. Ada yang ada yang tahu, ada juga yang enggak. Dan bagaimana kita menyampaikan cerita, telling the story buat Bluebird itu satu hal yang juga kami lakukan sih. Jadi tadi dari transformasi, kemudian aplikasi, partnership, ya, kemudian efisiensi operasional, dan juga bagaimana kita juga berusaha lebih dekat lagi dengan konsumen dengan telling the story gitu kan about Bluebird. Itu sih intinya. Sip, thank you Coach Matt. Dan kalau kita ngomongin transformasi digital itu kan bukan hanya tentang teknologi ya Coach. Betul sekali. Itu bisa perubahan budaya di sebuah company, pola pikir, dan gimana sih cara Coach Matt nih dan Bluebird menavigasi perubahan ini untuk benar-benar embrace era digital, Coach? Iya, saya mungkin lebih spesifik ngomong ke marketingnya karena saya lead the marketing department. Jadi pada saat saya masuk, saya juga menyadari bahwa kita punya strategi nih transformasi di korporasi. Tapi saya sebagai CMO di Bluebird itu punya tanggung jawab untuk membantu tim ini menerjemahkan strategi korporasi tadi. Dan terutama kan yang namanya supaya Bluebird bisa tetap relevan ke konsumen, yang paling dekat ke konsumen adalah marketing. Betul. Jadi mau nggak mau saya juga harus mentransformasi tim marketing saya. Jadi yang dilakukan betul, namanya transformasi itu sebenarnya ada tiga elemen besar, yaitu teknologi, kemudian proses, dan people. Nah, orang kan kebanyakan mikir transformasi itu teknologi, tapi benar tadi
jangan lupa ada budaya, ada people, karena di balik semua itu people yang ngadapin ya, yang mengerjakan si transformasi itu. Jadi saya juga mulai dengan people-nya dulu ya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah ngasih tahu gitu ya, mengedukasi tim supaya tahu bahwa apa sih, mengapa kita perlu bertransformasi. Karena pada dasarnya orang-orang kan pada mager ya. Manusia itu lebih suka mager gitu ya, nggak mau berubah. Tapi saya berusaha memberikan visi ke mereka supaya kita sebagai tim marketing, kita yang di garda terdepan untuk membantu Bluebird itu tetap relevan. Tadi kan dibilang, oh ini apa, legend, kalau kita bilang iconic. Oke, Ya, iconic. Bluebird itu is a iconic brand di Indonesia. Dan gimana caranya udah 50 tahun jadi brand iconic, gimana ke depannya masih tetap bisa jadi brand iconic. Nah, itu yang penting ditumbuhkan juga di tim saya ya. Dan untuk tetap bisa jadi brand iconic harus apa? Harus transformasi. Dan untuk transformasi digital berarti harus mulai dari kita sendiri dulu. Dengan demikian kita juga harus mau berubah gitu ya. Jadi dengan sendirinya saya juga mengajak tim untuk mulai menggunakan data ya, supaya apapun yang diputuskan di marketing itu harus melakukan dengan berdasarkan data. Jadi data driven marketing, kemudian kita mulai juga ngelihat, berarti harus juga mengembrace digital marketing, karena ini juga eranya udah era digital dan kebanyakan generasi muda ya udah hadir di digital. Jadi itu yang kita lakukan, dan tim, saya beruntung sih dapat tim yang juga terbuka untuk berubah dan tumbuh bersama gitu kan ya. Jadi gimana caranya mereka mengembrace, kita harus mulai shift mindset kita untuk selalu menggunakan data driven marketing. Kemudian juga kita mulai lebih banyak menggunakan digital channel gitu kan. Dan kita tahu juga teknologi itu mungkin kalau awal kelihatan sesuatu yang jadi momok atau apa, tapi kita harus tahu bahwa teknologi itu tujuannya untuk membantu kita untuk lebih gampang bekerja. Betul. Ya, jadi mereka juga harus lebih gampang untuk mengembrace sebenarnya teknologi, terutama kayak AI dan segala macam yang sekarang juga sering kita gunakan. Jadi itu sih ya, kasih visi, kemudian membantu mereka juga untuk nyaman untuk untuk berubah ya, dan mengcultivate culture itu gitu kan, dan juga jadi role model buat mereka. Itu yang membantu, dan tim memang luar biasa sih buat saya sebagai salah satu sumber energi saya di Bluebird gitu loh. Sehingga kita bareng-bareng membantu Bluebird untuk menjadi ke situasi sekarang sih. Ke arah yang lebih oke dan lebih relevan dan masih mudah-mudahan gitu kan, seperti itu. Iya. Thank you Coach Matt. Dan next nih Coach, sebenarnya tadi Coach Matt udah singgung sedikit tentang partnership ya. Tapi pengen aku gali lagi. Jadi aku interest banget nih pas Coach Matt bilang melakukan partnership dengan kompetitor. Apa sih Coach strategi di balik kolaborasi ini, dan gimana juga hal ini bisa membantu Bluebird memperluas jangkauan dan aksesibilitasnya di satu sisi, juga objektifnya dari sisi bisnis nih Coach Matt. Iya, jadi kan pada saat itu aplikasi yang masuk untuk ride hailing four wheelers roda 4 itu kan Uber masuk, kemudian GrabCar masuk ya. Gojek itu kan awalnya mereka mulai dengan Go Ride dulu, jadi 2 roda. Jadi mereka agak terakhir masuk ke four wheels ya. Jadi Uber duluan, kemudian GrabCar. Nah, kebetulan saya di salah satu waktu itu ya. Oke. Ya. Jadi saya tahu ceritanya gitu kan ya. Jadi pada saat itu tentunya kan Uber waktu itu sama GrabCar udah mulai naik gitu kan ya. Nah, baik Bluebird maupun GoCar itu sama-sama punya tantangan ya. Bluebird tantangannya adalah apa? Untuk bisa masuk lebih accessibility-nya lebih tinggi di era digital, mereka harus punya aplikasi.
kan itu nggak overnight membangunnya ya. Betul. It takes time untuk nge-build aplikasi sendiri gitu kan ya. Sementara di satu sisi Go-Kart itu tidak juga perlu waktu untuk untuk merekrut pengemudi-pengemudi yang berkualitas ya. Karena kebanyakan pengemudi yang ada pada saat itu udah keambil dulu oleh Uber sama GrabCar ya. Jadi itu juga mereka juga ini timing is important. Jadi mereka ngelihat gimana caranya saya bisa cepat mengambil merekrut pengemudi-pengemudi gitu kan ya. Karena kan bagaimanapun juga kategori mobilitas ini itu kayak membalance between supply sama demand ya. Percuma kita misalnya meningkatkan demand kalau supply-nya nggak ada ya nggak ada juga. Kalau supply terlalu banyak tapi demand-nya nggak ada, nggak juga ada bisnis. Jadi balance antara supply sama demand itu penting. Nah di sini kebutuhan keduanya kemudian kayak gayung bersambut gitu kan. Yang satu punya kualitas supply tapi belum ada aplikasi. Yang satu aplikasi udah ada, supply-nya belum. Nah, gimana caranya akhirnya kita ketemulah di tengah untuk bilang oke lah ya, kita collaborate ya, competition di mana layanan Bluebird itu bisa diakses di aplikasi Gojek ya, dalam bentuk yaitu Go Bluebird secara spesifik ataupun di Go-Kart kayak pilihan gitu yang mana yang ada gitu kan. Dengan ini kan membantu bahwa si kategori four wheels roda 4 tuh nggak cuma dikuasai oleh Uber sama GrabCar. Ini sama-sama akhirnya masuk nih walaupun collab gitu kan ya. Sembari tentunya masing-masing membangun, yang satu membangun aplikasi, yang satu mulai membangun supply-nya gitu kan. Itu yang terjadi gitu kan ya. Itu terjadi masih sampai sekarang. Tapi kita juga barusan kan juga baru beberapa bulan lalu kami pun juga akhirnya hadir di aplikasi Grab walaupun bentuknya agak beda gitu kan ya. Jadi nggak tampak gitu kan di aplikasi Grab gitu kan. Jadi kalau pesan Grab Car Plus bisa jadi yang datang adalah mobil Bluebird. Ya, jadi again itu kolaborasi yang mungkin formatnya agak lain tapi kita memang begitu, nggak nutup kemungkinan. Jadi tadi kan saya bilang ada strategi 3M, multi channel. Multi channel itu kita bisa diakses di beberapa layanan aplikasi, bukan hanya aplikasi My Bluebird, tapi ya itu di dua pesaing kita di Gojek maupun Grab. Juga ada beberapa yang lain, ada KAI, ada BCA, ada Shopee gitu. Jadi that's what we call multi channel. Jadi makin aksesnya tuh makin besar gitu buat konsumen. Bisa benar-benar fleksibel dari mana aja ya. Dari mana aja. Accessible. Sangat accessible. Oke. Next question nih, Coach Matt. Kita tahu impression Bluebird ini kan sangat bagus di kalangan masyarakat. Di mana pelanggan selalu merasa safe dan nyaman dengan Bluebird, termasuk aku. Coach Matt. Makasih. Ada di hari Jumat jam 9 malam, aku mau pulang, aku udah sakit banget. Mesen yang lainnya nggak ada yang datang gitu ya, drivernya. Akhirnya aku pesan via My Bluebird app, langsung datang, aku langsung UGD dan di jalan pun drivernya sangat mengerti. Aku tuh lagi sakit kayak gitu loh. Jadi sangat nanya, Mbak gimana, aman nggak ini segala macam. Aku mau ke UGD waktu itu, Coach Matt. Dan sampai sekarang hal yang kayak gitu pastinya nggak cuman untuk aku aja, pasti banyak user Bluebird di luar sana yang punya cerita yang sama. Jadi tuh selalu ngerasa deket dengan Bluebird. Despite di semua perubahan digital ini ya, Coach Matt, strategi seperti apa yang Coach Matt dan Bluebird lakukan untuk berhasil mempertahankan dan bahkan memperkuat identitas brandnya? Karena sebenarnya kalau di case aku tadi, aku sendiri pun dengan kejadianku dapat Bluebird dengan sangat gampang dan mudahnya dan selalu merasa safe, itu kan bikin aku selalu merasa dekat ya, close with the brand, close with Bluebird. Tapi strategi di balik ini sebenarnya ada yang bisa diceritain gak sih, Coach Matt? Iya, saya mungkin agak mundur ke belakang ya. Pada saat Bluebird didirikan itu founder kita Ibu Joko itu memang udah menginginkan Bluebird ini adalah satu layanan yang memang kayak ngasih standar
yang nggak pernah kebayang sebelumnya di Indonesia. Mimpi beliau itu adalah pengennya, ada layanan waktu itu masih taksi, layanan taksi yang memang jadi kebanggaan orang Jakarta. Waktu itu Mhm. konteksnya masih Jakarta, ya supaya ya kebayang kalau di London kita tuh kan ada taksi hitam, Mhm. ya kan. Di Tokyo juga begitu gitu kan ya. Kalau di New York kan semuanya yang kuning gitu kan ya. Mhm. Nah dia sama pengennya ada sesuatu yang orang ingat tentang Jakarta, layanan taksi yang ini waktu itu ya pengennya begitu. Jadi dari awal memang mimpi beliau adalah dan memastikan bahwa kita tuh harus kasih layanan yang memang paling top, harus Mmm. jadi standar gitu, jadi ikon dari, waktu itu Jakarta, walaupun akhirnya jadi ikon Indonesia. Setiap orang-orang yang baru pertama kali datang ke Indonesia selalu dikasih tahunya adalah kalau mau naik taksi pakai yang biru gitu kan ya. Walaupun akhirnya kayak di Bali banyak banget biru-biru nggak jelas gitu kan ya, yang akhirnya kami campaign-kan dengan True Blue. Kalau di Bali ya, True Blue bahwa ngasih tahu bahwa ini loh yang beneran biru, bukan biru yang Yang lainnya. lainnya gitu kan. Itu seperti itu. Jadi memang, visi itu udah keluar dari pada saat, kita hadir dan itu diteruskan karena makanya kita memastikan bahwa bagaimana sih standarisasi dari layanan pengemudi kita, bagaimana standarisasi dari armada kita, bagaimana standarisasi dari operasi kita gitu kan. Operasi itu adalah bukan hanya kan untuk punya pengemudi yang standar, untuk punya armada yang begitu itu kan pasti ada proses di Betul, baliknya betul. ya. Sampai misalnya kadang-kadang orang, udah selesai trip dengan kita pun kan adalah barang ketinggalan atau Mhm. apa. Mhm. Tahun lalu aja kita udah ngembaliin barang ketinggalan tuh berapa puluh ribu barang ketinggalan Mmm. di taksi Bluebird kita kembalikan gitu kan ya. Itu mungkin salah satu cerita yang, suka didengar juga. Nah, Mhm. kita itu jadi, dan itu udah puluhan tahun ya. Nah yang, saya bilang tadi, ini anak-anak muda, generasi muda ini kan juga perlu diceritain dong, tentang hal seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah storytelling Mhm. about Bluebird ini siapa sih? Mungkin kan anak-anak muda yang baru lulus kuliah atau apa, belum tentu tahu ya, tentang Bluebird. Jadi kita kasih tahu dan kita kasih tahu juga standarnya Bluebird itu apa. Makanya kita ada campaign standar nyaman Indonesia, bahwa Mmm. Bluebird memang memberikan standar nyaman Indonesia, yang seperti ini standar nyaman. Jadi nggak perlu kaget, misalnya kalau mesen mobil, kok mobilnya di aplikasi begini, kok ininya begini ya. Mhm. Kemudian kadang-kadang pengemudinya begini, kok yang ini gitu ya, Iya, iya. ya atau mobilnya kadang-kadang bau rokok, kadang-kadang enggak ya, AC-nya kadang-kadang hidup, kadang-kadang enggak ya. Jadi Betul. kita memang memastikan bahwa this is, Indonesian taxi standard, this is standar nyaman Indonesia dari Bluebird. Nah itu cerita itu. Kemudian, satu yang kita juga nggak kalah adalah, perjalanan mobilitas itu bukan hanya membantu orang pindah dari satu titik ke titik lain. Setiap kali kita mobile pindah dari satu ke titik ya, misalnya dari rumah ke kantor, dari rumah misalnya ketemu di mall, ketemu teman-teman, dari rumah ketemu, misalnya ke mana, ke satu tempat di mana kita mau reunian teman-teman SMA, teman kuliah, mau dari mana, mau misalnya mau ketemu keluarga untuk ngumpul misalnya arisan keluarga, ataukah misalnya mau ketemu investor, ataukah mau interview buat pekerjaan yang kita dambakan segala macam, itu pasti ada tujuan. Ya, dan tujuan itu adalah orang ke mobile itu karena dia pengen lebih dekat sama sesuatu yang bikin dia bahagia. Sama apakah itu pekerjaan, apakah itu mimpinya, apakah keluarganya, apakah calon istrinya, apakah itu calon keluarganya, apakah investor yang bisa bikin dia happy atau apapun juga. There is ada purpose di setiap trip. Nah, kita tahu itu sehingga kita memastikan kita pengen setiap kilometer yang mereka lewati bersama kita itu juga bikin mereka lebih happy, lebih bahagia lagi. Jadi itu yang kita tanamkan juga sehingga yaitu more than just functional atau transactional. Sehingga ya tadi alhamdulillah kan
bisa ngerasain sendiri gitu kan ya, pengemudi yang memang yang caring dan apa, terutama pada saat pandemi sih itu berasa banget ya, Mmm. di mana kan kita juga ngeluarin layanan Golden Bird, Special Care ya, satu-satunya layanan mobilitas yang bisa nganterin pasien Covid atau suspek Covid ke rumah Ke rumah sakit sakit. atau apa, kalau yang lain nggak ada. Kita tahu lah ya waktu Covid itu, keluarga sendiri aja males nganterin kali ya, ngeri gitu loh untuk Mhm. nganterin atau apa. Nah ini ada Golden Bird Special Care, ya kemudian Bluebird juga satu-satunya, perusahaan taksi juga yang bisa dapat grant dari pemerintah untuk, layanan, ekspatriasi waktu itu kan ya. Setiap waktu itu kan ada orang datang ke Indonesia mereka harus di karantina dulu kan di Mhm. hotel kan. Itu hanya Bluebird yang bisa nganter mereka dari bandara ke hotel karantina, kemudian dari hotel karantina ke tempat mereka akhirnya setelah selesai karantina. Mmm. Jadi karena kita memastikan layanan itu, pada saat itu kan hygiene itu jadi nomor satu tuh, selain aman dan nyaman kan. Nah itu juga protokol hygiene-nya kita jaga dan segala macam. Hal-hal seperti itu sih, storytelling gitu kan ya, maybe it's the same story, tapi kita retell the story dengan cara mungkin yang agak beda dengan, ke konsumen yang lebih muda gitu kan ya. Itu sih, dan juga cara-cara lain yang mungkin yang lebih pas buat generasi muda. Intinya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi lebih dekat dengan mereka, menceritakan, "Bluebird ini siapa sih? What is our," kita ngomongnya human connection ya, Mhm. bahwa kita lebih dari sekedar layanan transportasi. Nah itu yang kita ceritakan di digital channel, lewat testimonial, lewat cerita-cerita yang kita bilangin gitu kan, dan memastikan tentunya layanan kita tetap prima gitu ya. Mhm. Walaupun walaupun udah berpuluhan tahun kita tetap masih berusaha jaga kualitas layanan kita, itu sih. Thank you Coach Fred, semua the dot is connected sih Coach. Maksudnya emang Heeh, dari awal visinya, mau memberitahu ini taksi yang emang standarnya Indonesia, iya, kayak gitu. Makanya kayak kemarin aku ke UGD apa segala macem, ngelihat teman-teman di X atau di Twitter, semua I can say yang aku lihat it's all mhm, about positive comments about Bluebird. Which makasih. aku juga, mumpung ada Coach Matt di sini, aku juga sebagai happy user Bluebird selama ini, Coach dari kecil sih by the way. Dulu masih manggil ke depan rumah ya buat Mmm, ke depan komplek gitu buat oh ya dapet nyari ya, sekarang kan udah bisa udah pesen pakai gitu, heeh aplikasi. heeh. Dan Thank you, next nih, makasih. sama-sama Coach Matt, dan next nih, Coach Matt, kita tadi udah bahas, transformasi ya gitu, digital yang bukan hanya, Teknologi. teknologi tapi budaya dan juga culture, dan juga people. Dan kalau ngomongin dari sisi data dan teknologinya nih, Coach Matt, pastinya kan memainkan peran penting Mhm, dalam transformasi digital Bluebird. Bagaimana cara Coach Matt untuk memanfaatkan ini tidak hanya untuk mendapatkan pelanggan baru, tapi juga untuk membuat existing user tetap setia? mhm. Ya jadi memang kalau di Bluebird in general sih marketing tuh kita harus melihat ya, seberapa kita nggak hanya perlu akuisisi new users, tapi bagaimana me-retain existing customers itu kan juga penting. Jadi memang kita juga nge-balance antara akuisisi pelanggan baru, tapi juga mempertahankan pelanggan lama. Nah, data itu lagi-lagi kan karena memang dari awal pada saat saya bilang, "Yuk kita transformasi," ya memang data driven itu penting di marketing ya. Nah, salah satunya digunakan untuk memastikan gimana sih caranya kita orang-orang yang udah pernah pakai, Bluebird itu masih tetap menggunakan Bluebird. Jadi, eee, teknologi, big data, dan segala macam itu membantu kami untuk juga bisa berinteraksi dengan tiap konsumen dengan cara yang unik ya. Jadi tergantung misalnya, status mereka. Pelanggan baru tentunya bukan diperlakukan ya, mmm, ada personalisasi di situ. Mhm. Bagaimana kita bisa berinteraksi secara, pas
dengan kebutuhan mereka. Pelanggan baru kita perkenalkan dulu gitu loh. Pelanggan baru My Bluebird dikenalin dulu, ini My Bluebird apa, gimana caranya, untuk order gimana dan segala macam. Jadi ada onboarding dulu. Terus mereka diingatkan untuk oke, silakan pakai, silakan order gitu. Pelanggan yang udah lama sama kita juga selalu ingatkan mereka. Kita tahu juga kapan aja sih mereka biasanya menggunakan kita. Tripnya kemana aja, ya. Jadi itu juga kita tahu, sehingga ada beberapa fitur yang juga kita bangun supaya mereka nggak gampang misalnya untuk mencari misalnya, pick up point atau drop off point Iya. yang jadi favorit mereka misalnya. Kemudian juga, pelanggan yang udah lama nggak pakai kita pun kita ingatin, ya, dan itu semua dari data ya, kita bisa tahu gitu kan. Pelanggan yang umumnya bisa menggunakan kita di weekday aja, weekend mager misalnya, kita juga ingetin mereka untuk, weekend ini ada konser loh, ada, event ini loh, di mall ini ada apa loh. Jadi itu mengajak mereka untuk juga mobile dan bisa menggunakan kita. Nah, personalisasi juga muncul di fitur rekomendasi di Bluebird. Jadi kita sesuaikan juga dengan apa yang pas dengan mereka. Cara berinteraksinya, promo-promo pun juga kita sesuaikan dengan setiap kebutuhan individu dan konsumennya gitu kan ya. Jadi data itu kita gunakan bukan hanya menarik konsumen baru, tapi ya mempersonalize pengalaman pelanggan. Kemudian juga kan kita juga ada program loyalitas, Easy Point, itu juga kita sesuaikan, baik yang tiernya dari yang elite sampai yang ke bawah gitu kan ya, yang explorer misalnya. Kemudian bagaimana kita meretain pelanggan gitu kan, dengan ngasih interaksi yang tidak harus selalu promo, tapi bisa juga pesan-pesan yang mengingatkan mereka lagi untuk menggunakan Bluebird atau untuk tetap mobile atau gimana. Itu sih personalisasi. Oke, sip. Thanks Coach Matt. Dan next nih aku mau bertanya, cara Coach Matt dan Bluebird pastinya buat menyeimbangkan antara tradisional marketing dan juga digital marketing nih seperti apa, dan peran masing-masing dalam si role tadi nih, tradisional marketing dan digital marketing nih seperti apa buat Bluebird, Coach Matt, kayak gitu. Dan gimana caranya Bluebird untuk memanfaatkan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ya, jadi tradisional sama digital kita pakai dua-duanya. Dan kita juga harus paham konsumen kita dari generasi yang berbeda, mereka menggunakan media yang berbeda juga. Dan sebenarnya kalau mobilitas ya, pastinya orang kalau mobilitas dia pasti ada di jalan gitu kan ya. Jadi tentunya media tradisional yang harus dipakai adalah media out of home. Dan kita kan punya aset ya, jadi sehingga mungkin sering banget ngelihat di taksi Bluebird sendiri ada komunikasi tentang Bluebird gitu kan ya. Itu contoh yang tradisional yang kita tradisional maksudnya out of home, tapi kita menggunakan media aset kita sendiri gitu kan ya. Ataupun di berbagai tempat di mana kita ngerasa bahwa itu adalah kerumunan crowd-nya buat orang-orang yang mobile. Nah kalau digital udah nggak terelakkan ya, karena generasi muda sekarang ya mereka nggak bisa hidup tanpa digital. Jadi pastinya kita masuk jadi beriklan di channel digital, punya juga akun-akun sosial media, karena kan memang sekarang terjadi pergeseran bahwa Gen Z terutama sama sebagian milenial itu mereka aktif di sosial media. Mereka kalau ada digital channel umumnya di sosial media. Jadi kita juga harus hadir di sana. Dan nyambung ke cerita yang saya bilang tadi di awal bahwa kita harus tetap juga bisa berinteraksi, menceritakan storytelling sih about siapa sih Bluebird itu. Kenapa dia eksis? Teknologi apa ada di balik itu, human connection dan segala macam, standar nyaman Indonesia. Hal-hal itu yang seperti itu yang kita ceritakan juga di sosial media, tergantung platformnya ya. Jadi platform yang beda ya akan format komunikasinya juga berbeda. Tapi itu yang mau kita coba supaya kita tetap present di their mind and also their heart gitu kan ya. Itu sih. Oke, thank you Coach. And next nih, dari tadi kita bahas juga teknologi ya, udah beberapa kali teknologi, data, transformasi digital dan lain-lain. Kalau menurut Coach Matt sendiri, kira-kira apa nih tren teknologi
yang menurut Coach Matt akan memiliki dampak terbesar pada industri transportasi dalam beberapa tahun mendatang. Dan kira-kira gimana cara Bluebird untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan teknologi ini, Coach? Ya, yang udah masuk sih memang AI ya. Mm-mm. Jadi kan AI itu membantu operasional kami juga. Jadi kita bisa kayak memprediksi gitu kan dengan pola konsumen atau pola pengemudi yang seperti ini kita bisa memprediksi misalnya kalau lagi kondisi begini ini apa yang akan terjadi supply-nya kayak gimana dan apa ya kita bisa mengoptimalkan supply yang ada gitu kan. Kemudian juga teknologi yang juga lagi hit adalah mobil EV ya, electric vehicle gitu kan yang kayaknya ini banget gitu kan. Dan kita juga we are the first taxi yang mengeluarkan EV di tahun 2019 ya. Awalnya kita mau kita dorong tapi tahu-tahu 2020 pandemi sehingga agak istirahat dulu baru 2 tahun yang lalu kita mulai genjot lagi mobil EV. Ya itu kemudian nantinya tentunya kan transaksi akan lebih transaksi digital akan lebih sering ya, lebih banyak. Tapi kan masalah privacy, masalah safety di transaksi itu juga akan membutuhkan teknologi blockchain. Jadi itu yang perlu juga dipikirkan. Kemudian sekarang kan orang itu kayak beberapa kota udah mencanakan mau jadi smart city dan segala macam gitu kan ya. Jadi layanan layanan transportasi kan macam-macam dan maunya terkonek satu sama lain. Jadi smart mobility dan juga smart mobility juga akan jadi satu tantangan di kedepan hari. Bagaimana kita mengintegrasikan itu ke dalam satu ekosistem gitu kan. Nah, untuk Bluebird sendiri apa yang kita udah lakukan, AI udah kita gunakan di banyak kegunaan. Di marketing sendiri juga itu membantu kita banyak hal dalam perancangan marketing activity, penggunaan macam-macam lah ya yang kami udah gunakan di AI gitu kan. Kemudian kendaraan listrik tentunya itu juga EV. Kita yang pertama masuk dan kemudian sekarang kan banyak juga yang akan masuk lagi. Jadi dan kita akan terus menjadi bagian dari komitmen kami terhadap sustainability visionnya Bluebird ya, visi keberlanjutannya Bluebird bahwa kita mau juga mengurangi emisi dan limbah buang gitu 50% by 2030 gitu kan. Jadi itu bagian adalah bahwa kita juga akan menggunakan kendaraan listrik dan juga kolaborasi dengan beberapa pemerintah kota ataupun agen terkait yang berhubungan dengan smart city gitu kan ya. Itu sih yang udah kita bayangkan apa yang kita mau lakukan in the near future. Ya. Oke, Coach Matt, udah mau menuju pertanyaan terakhir nih, Coach. 2 last questions actually, gak berasa. Dan sekarang aku mau nanya nih, di balik kesuksesan Bluebird pasti ada banyak cerita dan juga pencapaian ya Coach ya. Sebagai orang marketer yang emang berpengalaman yang telah membuktikan keberhasilan dalam berbagai industri, apa point of view Coach Matt tentang masa depan industri marketing di Indonesia dan pelajaran apa yang dapat dipetik dari transformasi digital Bluebird yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman marketer saat ini, Coach? Ya, dunia kan berubah terus, kemudian juga perubahan itu udah pasti gitu kan ya. Marketer pasti akan selalu dibutuhkan. Hanya saja kan dunia marketer ini juga nggak statis kan gitu kan. Saya balik lagi ke relevansi. Untuk relevan berarti kan kita harus ngikutin kebutuhan konsumen dan pasar. Dan untuk itu orang sering berpikir bahwa marketing itu banyakkan kreativitas. Saya nggak setuju. Buat saya marketing itu perlu kreativitas sudah pasti, tapi juga perlu hal-hal yang science gitu kan. Buat saya marketing itu adalah kombinasi art sama science ya.
artnya ada kreativitas di situ, bikin hal-hal yang mungkin bisa menarik konsumen untuk bisa bisa menggunakan satu layanan atau produk tertentu. Tapi di balik itu sebelum kita come up with creativity, we need to be able to understand sebenarnya ini pasar kayak gimana, kebutuhan konsumen itu apa. Dan makanya penting sekali untuk menggunakan data. Ya, that's where the science is. Mhm. Jadi buat saya sih orang yang ingin berkarir di marketing dan pengen sukses harus punya kemampuan untuk yaitu data driven, harus mampu mengolah data sebelum menerjemahkannya menjadi satu bentuk kreativitas gitu kan. Jadi kalau sekarang ya berarti data kan big data udah banyak pakai, AI harus dipakai, machine learning untuk memprediksi dan segala macam perilaku manusia, perilaku konsumen, ya itu juga bisa digunakan. Kemudian satu lagi, that's about using data, science. Satu lagi adalah being authentic. Ya. Ya, being authentic is important. At the end of the day, waktu kita jadi marketer kan kita sebenarnya berusaha menjual, bukan menjual ya. Kalau saya sih is about storytelling. Ya. Ya, marketer itu kan harus jadi storytelling. Nah, storytelling itu ke siapa? Ke human. Dan human itu umumnya akan mengappreciate authenticity. Jadi kita juga harus ngelihat apa sih ya layanan kita nih serving apa, serving the needs of consumer yang seperti apa, and then how we tell the story about our brand gitu kan ya. Seperti yang saya ceritakan tadi gitu kan, about human connection, about SNE, is actually is probably is a simple thing, but we just need to create the story and telling that mungkin dengan cara yang menarik buat konsumen kita. Ya, buat Bluebird yaitu buat saya adalah bagaimana mengemas tadi rasa aman, rasa nyaman, bahwa kita tuh diandalkan, trust selama bertahun-tahun, tapi mengemasnya dalam sedemikian supaya itu menarik konsumen. Kemudian juga saya juga bilang di awal bahwa zaman sekarang tuh kalau kita mau sukses dan hanya mengandalkan kemampuan sendiri, it's going to be very costly. Jadi harus mau juga berkolaborasi dalam hal partnership, ya. Jadi kita harus juga bisa menemukan ini mitra-mitra mana, entah mitra brand yang lain atau mitra apa yang kita bisa sama-sama nih sama-sama menemukan kita mau nargetin siapa, bisa nggak kita kolaborasi. Sehingga effort itu nggak usah terlalu berlebihan gitu kan ya, dan kayak mudah-mudahan lebih efektif dan lebih efisien. Bahkan kalau mau ekstrim ya seperti yang Bluebird lakukan, competition, bahkan kita berkolaborasi dengan kompetitor kita. Kemudian satu lagi adalah jangan lupa yang kita serve itu sebagai marketer itu jangan lupa kita itu serving the business ya. Dan when we talk about business is more than just creativity. Jadi boleh kadang-kadang tuh ini keren ya, campaign-nya keren atau apa. But campaign keren is not enough kalau misalnya nggak bisa gerakin pasar, nggak bisa menggerakkan konsumen untuk pakai layanan atau produk kita. Dan untuk itu kita perlu paham konsumen, ya. Kita perlu dekat dan memahami, dan konsumen itu kan cepat sekali berubah, ya. Contoh misalnya nyamannya Gen X pasti beda dengan nyamannya Gen Z. Jadi itu juga yang perlu kita lihat, ini dimensinya apa gitu loh, yang namanya nyaman gitu kan. Sama-sama nyaman mereka sebutin, tapi dimensinya mungkin bisa beda. Hal itu mungkin yang saya bisa sampaikan ke ini. Yang jelas perubahan itu pasti, jadi coba bisa lebih agile, lebih adapt dengan perubahan zaman. Teknologi harus nggak usah ditakutin, tapi coba jadi teman dengan teknologi. Jangan hanya fokus ke awareness, campaign yang keren atau apa, tapi gimana sih caranya kita build intimacy sama customer. Kan tadi juga kan the whole journey customer itu bukan hanya kita nge-recruit udah selesai, tapi bagaimana setelah mereka masuk jadi customer base kita terus jaga interaksi intimasi sama mereka supaya mereka tetap stay sama kita. Terakhir ya itu customer mindset. Ya, itu harus pertama, penting banget ya. Jadi we are here to serve our customer, not serving our boss, not serving
investor atau apa, but we are serving the customer. Iya. Dan Indonesia is so menarik buat marketer sih. Gitu. Iya. I am agree with you on that, Coach Matt. Dan sekarang kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih, Coach Matt. What's next for Bluebird? Mungkin ada bisa di-spill sedikit update excitingnya atau anything, Coach? Ya, tantangan kan terus ada gitu. Jadi kita tadi spesifik talking about EV itu sesuatu hal yang akan kita fokuskan juga tahun ini. Kemudian juga pesaing makin banyak dan juga makin dinamika pasar makin seru. Jadi kita juga harus siap juga untuk melakukan beberapa kampanye yang ke lokal juga disesuaikan dengan lokal gitu kan ya. Kemudian jangan lupa layanan mobilitas kan bukan cuma taksi, kan ada juga yang lain. Jadi ada rental mobil, ada shuttle, ada bus, bahkan kita punya juga Bird mobil, nggak tahu udah tahu atau belum, yang merupakan layanan untuk orang yang punya mobil. Jadi mereka bisa jual beli second car di sana, kemudian juga untuk maintain mobilnya juga bisa di sana. Jadi it's like bisa ngapain aja lah dengan mobil gitu kan. Gitu. Jadi ada banyak hal yang ada di kita, tapi ya tadi yang seperti saya bilang ada beberapa hal yang ya tunggu aja sih. Oke, siap Coach Matt. Thank you so very much. Coach Matt, happy banget aku sebagai happy usernya Bluebird juga. Seperti yang aku bilang, aku dari kecil bisa ngobrol sama Coach Matt is of course a pleasure to me. Terima kasih once again Coach udah sharing di Volare Talks kali ini. Dan di sini aku juga mau ngajak nih teman-teman buat follow Instagram kita @VolareIndonesia dan juga Instagram Coach Matt di @coachmatt.id. Piksarani is signing off dan Coach Matt. See you on the next episode. Bye-bye.